Tapi ya kawan, sekarang kita melihat pertanyaan, apakah kita bisa hidup dengan mendapatkan penghasilan UMR dari dividen di saham? Mari kita hitung-hitungan. Apakah bisa kita mendapatkan gaji secara UMR dari dividen? Kita lihat. Nah, tentunya kita punya syarat-syarat tertentu. Syarat pertama, kita harus saring dividennya adalah di atas 10%. Nah, kebetulan ini saya sudah coba kemarin dividen yield-nya di atas 10%. Ini adalah dividen yield di atas 10%. Nah, kita lihat dari ada SCPI sampai ke bawah. Nah, ini sampai ada 10%, sampai inersia, sampai ada ASI, dan selanjutnya. Nah, dari beberapa item ini masih yang seratusan atau ada, kita lihat ada Demas. Demas ini yang ada seratusan. Oke, sedangkan ada 300 dan yang lain. Demas ini kita coba buka Demas. Nah, ini. Kita lihat nih Demas. Demas secara Y2D, dia ada di 161. Jadi dari Januari 161, sekarang sampai 161. Jadi hanya ada naik, ada turun, tetapi dari Januari dia tetap balik 161. Kemudian kita lihat dividen yield-nya tadi. Kita lihat tadi membuktikan dividen yield-nya adalah 13,66%. Dan kita lihat, dia terakhir bayar 11 Desember. Kita coba lihat bagaimana sistem pembayaran dividennya dia. Oke, kita lihat dividennya. Nah, ternyata di 2023 dia 2 kali memberikan dividen di Juni dan Desember. Di 2022 dia 2 kali juga, November dan Juni. Di 2021 dia 2 kali juga, Desember dan Mei. Itu berarti dia memberikan 2 kali di pertengahan tahun dan di akhir tahun. 2 kali kita mendapatkan pertengahan tahun dan di akhir tahun. Dengan dividen yield-nya per terakhir tahun lalu 13,66. Bagaimana cara kita menghitung supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari dividen? Berapa yang kita butuhkan, dana yang kita butuhkan? Oke, kita isi. Tadi untuk mempercepat, saya udah ngetik aja. Dengan emiten, ini hanya contoh ya. Ini hanya sebagai contoh perhitungan, bukan ajakan. Ajakan membeli. Oke, ini Demas. Price-nya tadi 161. Kita udah lihat 161, dia tidak bergerak, hanya naik turun tapi tetap distabil di situ. Kemudian ini kita lihat tadi udah UMK-nya Bandung Barat 3.500.000. Jadi tentunya kita mengharapkan tiap bulan kita dapat segini. Kemudian ini dividen yield. Nah, berapa dana total yang kita butuhkan? Oke. Nah, tentunya untuk kita ini kita mengadakan perhitungan kecil-kecilan. Jadi kita bisa melihat. Berarti secara matematika, kalau kita lihat, untuk mendapatkan total budget yang perlu disiapkan. Oke, kalau budget yang perlu disiapkan, jadi ini kita coba lihat dengan ini kita harus kali 12 dulu ya. Karena ini kita setahunkan dulu. Karena kenapa? Karena ini 13,66 ini per tahun. Jadi per tahun kan. Jadi kita kalikan dengan setahun punya. Nah, kalau sudah setahun punya, jadi dapatnya 4,2 ya, 4,2. Nah, berarti total budget yang kita butuhkan adalah 42 ini. 42 ini kita bagi dengan dividen yield-nya. Dividen yield-nya. Jadi ini ada dividen yield. Nah, ini bahagi dividen yield.
Kenapa value? Ini 13,66. 13,66. 13,66. Nah, ini jadi kita butuh ini harus dibagi 100. Dibagi 100 ya. Dibagi 100. Oke. Nah, berarti kita butuh 308 juta untuk bisa mendapatkan penghasilan secara UMK. Dari contoh adalah di Bandung di sini. Nah, kelihatan bukan? Ini kalau kenapa kita ngambil yang Demas dengan contoh 161? Supaya totalnya akan sedikit lebih terjangkau. Coba misalnya kita ngambil yang games. Games ini adalah 18,7, oke? Ini dengan price-nya adalah 5.800. Coba kita simulasi. 5.800 games ya. Jadi ini games, kita lihat di sini. Sekarang ini games. Games. Oke. Nah, ini adalah price-nya sekarang games. Games-nya price-nya di mana games tadi? 5.800. Oke, games-nya 5.800. Kita compare aja sini ya. 5.800. Dengan dividen yield-nya berapa? 18,7%. 18,7%. 18,7%. Oke, 0,187. Nah, ini kita anggap sama. Berapa sih dana yang kita butuhkan untuk mendapatkan data ini? Nah, ini berarti kita butuhkan. Dengan 422, dengan 5.800 price-nya, kita butuhkan, ini 0,187, kalau kita 18,7, kita di sini dikomain 13. Kita butuh 225 dengan price 8. Jadi makin besar dividen yield yang kita dapatkan, makin mengecil yang kita butuhkan. Nah, tapi kita lihat dulu games ini ya. Nah, games ini. Kita lihat gamesnya. Gamesnya ini secara Y2D dia ada mengalami penurunan sedikit 0,43% dari Januari sampai sekarang 5.800. Jadi kita coba lihat lagi ke stat kemarin ini, dividen yield-nya adalah 18,7 di Desember. Apakah dia setahun 2 kali atau sekali? Kita lihat corporate action-nya, dividennya. Nah, dia hampir sama dengan tadi setahun 2 kali. Pertengahan ini November, malah 2022 dia beberapa kali. 2021 dia 4 kali. Jadi ada banyak kali untuk games ini. Golden Energy Mines. Nah, ini data yang kita bisa lihat di Stockbit. 2 kali, kemarin sampai 4 kali. Tinggal kita memilih. Mana kita memilih, mengambil yang Demas atau mengambil yang games. Dengan 18,7 dan 13,6. Sehingga kita butuhkan total yang kita butuhkan adalah angka seperti ini. Bagaimana? Kita mau memilih. Apakah bisa? Nah, kita pandai-pandailah untuk melihat kapan kita masuk, kapan kita keluar. Demikian yang bisa disampaikan.